berlangsung terus akan masuk dalam tahap selanjutnya, yaitu usia 35 sampai 45 tahun. Di mana kadar hormonnya ini menurun sampai 25%, ya, menurun 25%. Massa otot atau otot-ototnya berkurang sehingga tenaga dan kekuatan terasa berkurang, ya. Teman-teman kalau menurunnya massa otot atau otot-ototnya ini berkurang itu badannya itu tidak berarti bertambah kurus, enggak, karena massa otot ini kemudian kebanyakan diganti dengan lemak gitu ya. Dan komposisi lemak tubuh, gula darah mulai meningkat, kemudian berisiko penyakit jantung, pembuluh darah, dan obesitas. Itu rata-rata mulai terjadi di umur 35 sampai 45 tahun, ya. Dan pada tahap ini orang baru merasa lebih tua. Jadi orang-orang merasa mulai tua tuh di umur-umur sekian nih, gitu ya. Kemudian ini akan berlanjut lagi di usia 45 tahun ke atas, ya. Kadar hormon terus berlanjut turun. Kemudian penurunan kemampuan tubuh menyerap makanan, vitamin, dan mineral, ya, itu makin menurun. Kepadatan tulang menurun, ya, itu mengarah ke osteoporosis. Massa otot berkurang sekitar 1 kilo setiap tahun, ya, jadi makin banyak nih. Terutama untuk orang yang tidak berolahraga, penurunan massa otot akan terjadi sangat cepat, ya. Kemudian penyakit kronis menjadi lebih nyata. Penyakit kronis itu penyakit yang lama, yang pengobatannya lama, atau bisa dikatakan penyakit yang bisa seumur hidup, kayak misalnya darah tinggi, kencing manis, kayak gitu ya. Dan sistem organ tubuh mulai mengalami kegagalan. Ya, ini di usia 45 tahun ke atas gitu, teman-teman ya. Nah, itu tahapan-tahapan ini disebut sebagai tahap klinik yang sudah ada gejalanya ya. Itu tahapannya rata-rata. Nah, tentunya kita berusaha atau kita perlu belajar hari ini bagaimana supaya waktu umur kita bertambah kita tidak mengalami kerusakan-kerusakan organ tubuh seperti dalam tahapan-tahapan itu secara cepat gitu ya. Jadi teman-teman, proses penuaan itu tidak selalu diawali dengan gejala atau keluhan. Tidak selalu. Orang yang tidak mengalami gejala bukan berarti tidak mengalami penuaan, hanya dia belum merasakan, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang di kedokteran itu ada dikenal sebagai anti-aging medicine, yaitu khusus cabang kedokteran yang mengatasi masalah penuaan gitu ya. Nah, jadi tujuan anti-aging medicine itu untuk mencapai kesehatan yang optimal, tetap sehat ya, dan mencapai usia panjang ini ya. Nah, jadi teman-teman banyak tokoh-tokoh ya di sejarah gitu ya sampai umur panjang gitu ya, dan sampai dia meninggal masih bisa naik gunung umurnya lebih dari 100 tahun gitu ya teman-temannya, itu ada teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang pertama yang A ini itu adalah orang-orang yang dalam kondisi masih sehat, pre-diseases, jadi belum ada penyakit ya. Nah, kemudian mulai ada penyakit dan kemudian berakhir pada kematian. Ini rata-rata yang A. Nah, tapi dengan berkembangnya ilmu kedokteran modern gitu ya, salah satunya di Jakarta tuh ilmu kedokteran, Surabaya juga ya, itu sangat berkembang ya. Makanya usia harapan hidup menjadi lebih panjang di Jakarta. Ini salah satunya karena ada standar medicine ini ya. Nah, tadinya orang darah tinggi itu bisa meninggal gitu kan, karena nggak ada obatnya. Sekarang ada ya. Obat penyakit jantung koroner zaman dulu nggak ada obatnya, sekarang ada obatnya, bahkan ada operasinya gitu ya. Jadi orang umurnya makin panjang karena karena besarnya layanan kesehatan. Jadi yang hijau ini yang dalam kondisi sehat itu bertambah panjang lagi sedikit. Tapi yang lebih panjang adalah orang-orang yang umurnya panjang dalam kondisi sakit karena dia harus tergantung ke obat dan sebagainya, itu lebih panjang lagi sampai berakhir pada kematian ya. Nah, ini dengan berkembangnya ilmu kedokteran sekarang. Tapi dengan adanya anti-aging medicine ya, yang tidak hanya mengandalkan obat saja ya, maka usia untuk mendapatkan healthy aging itu makin panjang, teman-teman ya. Jadi makin panjang usianya ya, dan dalam kondisi sehat itu karena adanya anti-aging medicine ya. Dan dalam kondisi yang tergantung obat juga tetap ada, terminal stage atau kondisi terminal mencapai kematian juga tetap ada, tapi usia sehatnya itu menjadi panjang, teman-teman ya.
Jadi tidak cukup sih zaman sekarang hanya mengandalkan obat-obat saja, namun juga kita perlu belajar nih anti aging itu seperti apa ya. Nah, untuk itu teman-teman ada beberapa hal yang perlu kita pelajari ya, bagaimana supaya kita bisa panjang umur dan tetap sehat. Yang pertama adalah pola makan ya. Nah, kenapa ini ditulis yang pertama? Karena ini yang salah satu yang sangat penting ya. Dr. Barry Sears, PhD, umurnya 71 tahun ya. Beliau seorang ahli biokimia Amerika dan penulis terlaris di Amerika. Ini beliau mengatakan begini, makanan yang kita makan adalah obat terkuat yang kita miliki. Jadi dia bilang obat terkuat itu makanan gitu ya. Seperti itu ya. Hippocrates, Bapak Ilmu Kedokteran juga mengatakan hal yang sama tuh Bapak Ibu semua ya. Dan menurut beliau, makanan yang ideal supaya kita sehat itu mengandung protein. Protein itu seperti misalnya daging, ya, beberapa jenis kacang-kacangan, kedelai, tempe itu protein ya teman-teman ya. Kan ya, itu 30% dari porsi makan kita. Karbohidrat seperti misalnya nasi, jagung, sagu, ya, sorghum itu 50% ya. Dan lemaknya paling rendah, yaitu 20%. Ini adalah komposisi yang beliau sarankan untuk umur panjang gitu ya dan sehat. Nah, jadi beliau juga menyarankan konsumsi juga vitamin dan mineral serta banyak minum air bermineral gitu ya. Dan ini perlu kita konsumsi juga ya. Dan beliau menyarankan juga makan dalam porsi kecil tiap 4-5 jam gitu ya. Jadi makanya sering nih tiap 5, kalau kita misalnya tidur 8 jam, jadi kita dalam kondisi bangun 24 jam, 24 kurangi 8 berapa nih? 16 ya, 16 jam. Jadi kira-kira kita makan sehari itu sekitar 4 kali gitu makan gitu ya, sehari 3-4 kali lah gitu ya. Seperti itu. Nih. Dan yang kedua adalah olahraga ya, selain makan ya. Mungkin teman-teman, wah saya udah biasa dengar ini tapi belum melakukan kan. Yang penting melakukannya sih sebetulnya ya. Nah, jadi Dr. Alex Leaf, medical doctor ya, 91 tahun umurnya ya, dari Harvard Medical School. Jadi di Harvard banyak orang-orang pintar di sana ya. Dan beliau mengatakan olahraga adalah obat anti aging terbaik gitu ya. Jadi kayaknya nggak mungkin ya kita bisa sehat hanya dengan ngandelin makan sehat dan minum vitamin aja gitu kan. Tetap si olahraga ini nggak bisa digantikan nih ternyata dengan vitamin gitu ya. Aktivitas fisik secara teratur adalah pola hidup tiap orang yang masih sehat sampai berusia 100 tahun. Jadi beliau mengadakan riset, orang-orang yang umurnya 100 tahun atau lebih, itu semuanya, itu 100% semuanya, itu adalah orang-orang yang aktif secara fisik. Gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian nutraceutical. Nutraceutical itu diciptakan pada tahun 1990 oleh Dr. Stephen DeVellis, 84 tahun beliau. Beliau pendiri Foundation for Innovation in Medicine. Jadi banyak penemuan-penemuan inovatif di dunia kedokteran itu melalui foundation ini, yayasan ini ya. Dan ini mengatakan makanan yang bermanfaat secara medis atau kesehatan itu disebut sebagai nutraceutical. Itu artinya makanan yang bermanfaat secara medis atau kesehatan. Jadi bukan sekedar makan, tapi makanan itu yang kita makan bermanfaat secara medis, gitu ya. Dapat berupa suplemen makanan, ya, atau food supplements yang sekarang banyak dipasarkan, ya, dan juga bisa berupa pola diet atau pola makan dan juga produk-produk herbal. Jadi beliau menyarankan nutraceutical ini zaman sekarang ini nggak bisa dihindarkan, gitu ya. Beliau bilang zaman sekarang nggak cukup orang makan dari makanan sehari-hari saja gitu ya. Ini dibutuhkan suplemen makanan gitu ya. Dan ini salah satu yang dianut oleh WHO juga bahwa zaman sekarang manusia itu membutuhkan makanan tambahan di dunia zaman sekarang. Terutama adalah antioksidan gitu ya. Dan dalam ilmu nutraceutical ini ya, nutraceutical yang dipakai dalam anti-aging medicine adalah berbagai antioksidan, vitamin, dan mineral. Ya, jadi yang disarankan untuk anti-aging medicine adalah vitamin A, C, E. Ya, kemudian mineral selenium, ya. Kemudian
Selenium itu terdapat pada sayur-sayuran, teman-teman ya. Glutathione superoxide dismutase, koenzim Q, Q10 ya, alpha lifolik acid dan carnosin ya. Ini kalau teman-teman nanti saya nggak sempat membahas semua karena nanti jadi terlalu banyak pembahasannya, nanti waktunya nggak cukup mengenai food supplement ya. Nah, ini kalau teman-teman searching di apa namanya Google, ini sebetulnya golongan antioksidan, semuanya itu teman-teman ya, yaitu untuk mengatasi radikal bebas ya. Nah, kemudian teori penuaan selanjutnya yaitu hormon ya. Nah, sekarang ini dikenal terapi hormon. Nah, terapi hormon ada dua macam. Yang pertama hormon sintetis ya. Jadi misalnya laki-laki hormonnya sudah mulai turun, udah makin tua, staminanya menurun, hormonnya mulai menurun ya, hormon laki-lakinya ya. Maka bisa diberikan hormon sintetis berupa krem, dioleskan di perut atau di lengan gitu ya, nanti diserap ke tubuh, hormonnya naik. Jadi seperti orang tua tapi hormonnya masih muda gitu ya, jadi staminanya meningkat lagi gitu ya. Bisa juga hormon itu disuntikkan injeksi. Nah, pada wanita bisa diberikan tablet yang mengandung hormon-hormon wanita, estrogen, progesteron gitu ya teman-teman ya. Nah, ini terapi hormon sintetis ya. Nah, namun biarpun demikian, terapi hormon sintetis harus dalam pengawasan ketat oleh dokter ya. Kenapa? Karena tanpa pengawasan yang ketat akan mudah sekali munculnya kanker, apalagi kalau dipakai lebih dari setahun begitu ya. Nah, yang kedua adalah hormon yang alami. Nah, hormon alami ini ada pada makanan. Misalnya kedelai ya, itu mengandung hormon-hormon ya, terutama untuk wanita ya. Kemudian yam itu seperti ubi bentuknya ya. Nanti teman-teman bisa lihat di Google, di browsing ya, seperti apa bentuknya. Tapi dia bukan ubi sih, meskipun bentuknya seperti ubi ya. Ini mengandung hormon-hormon yang bagus untuk tubuh ya. Nah, jadi goal dari terapi hormon adalah mencapai kondisi hormon seperti pada waktu muda, gitu. Karena hormon sangat erat kaitannya dengan stamina dan fungsi-fungsi tubuh. Nah, dan satu yang penting juga dalam mengatasi proses penuaan adalah metabolic health, ya, atau kesehatan metabolisme. Nah, apa itu metabolisme? Metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam sel untuk membentuk energi baru yang digunakan untuk semua fungsi organ tubuh serta membentuk sel yang baru ya. Jadi, teman-teman, kalau sel kita rusak, itu untuk membentuk sel baru itu perlu metabolisme yang bagus. Jantung kita berfungsi, paru-paru kita berfungsi, otak kita berfungsi, itu perlu energi yang didapatkan dari metabolisme ya. Nah, apa yang terjadi kalau terjadi kegagalan metabolisme? Mengakibatkan terjadinya sindroma metabolik atau metabolic syndrome. Ini kalau metabolismenya melemah ya. Nah, seseorang dikatakan menderita sindroma metabolik jika mengalami sedikitnya 3 dari 5 kondisi ini. Nah, saat ini teman-teman coba evaluasi ya, evaluasi diri pribadi, ada nggak 5 dari 5 kondisi ini, ada 3 nggak? Kalau ada 3 berarti sudah mengalami metabolic health. Metabolic sindrom ya. Yang pertama hipertensi. Ya, ada nggak darah tinggi nih, tekanan darahnya di atas 140 ya. Kemudian hiperkolesterolemia. Ada nggak yang kolesterolnya tinggi ya. Kemudian yang ketiga, ada nggak yang trigliseridnya tinggi? Ini mesti melalui cek darah tentunya ya. Kemudian ada nggak yang gula darahnya tinggi atau diabetes? Kemudian mengalami kegemukan nggak atau obesitas? Nah, kalau teman-teman ada 3 aja dari 5 ini, berarti sudah dalam metabolic syndrome ya.